Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ali badi wa dzurriyyati ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dengan suatu acara, yaitu memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian yaitu Nabi kita yang menjadi suri tauladan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita. Semoga kita semua bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelak kita semua bisa bersama Rasulullah mendapat syafaatnya Allah, pertolongannya Allah, mendapat pertolongan Allah dan mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Kemudian melanjutkan bagian yang kedua, yaitu tentang ahli dzikir. Pada kesempatan ini dengan tema yaitu amal yang paling barokah di hadapan Allah. Dzikir adalah amal yang paling barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikru utawi dzikir iku khairu a'malina, iku pira-pira amal kita sing paling sae atau yang paling barokah. Wa azka halan paling bersih amal inda rabbina ing dalam ngarsane pangeran kita. Wa aqwal asbabi lan luweh kuwate pira-pira sebab atawin sebab-sebab sing paling kuat, lebih sing paling kuat lirof idarajatina krana ngangkat derajat-derajat kita. Wa khairun lan luwih bagus min kita lil a'dai tinimbang saking merangi pira-pira musuh bila ikhlasin kelawan tanpa ikhlas. Yaqulu ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala iling-ilinga unabiu bakal nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairi a'malikum kalawan bagus-baguse pira-pira amal ira kabeh, wa azkahan luwih bersih pira-pira amal inda malikikum ing dalem ngarsane penguasa ira kabeh yaiku Allah, warfa'iha lan luwih ngangkat pira-pira amal fi darajatikum ing dalem pira-pira derajat ira kabeh. Wa khairin lan luwih bagus min infaqil dzabi wa khairin lan bagus min infaqil dzabi tinimbang sangking nafakake emas wal wariki lan godhong. Wa khairin lan luwih bagus lakum kedhe sira kabeh min antal kau tinimbang yen to ketemu sapa sira kabeh aduwakum ing musuh ira kabeh. Wa tadribu mongko padha mukul ira kabeh anaqahum ing pira-pira gulune aduwakum wa yadribulan khali padha mukul sapa anaqakum sapa aduwakum anaqakum ing pira-pira gulu ira kabeh. Qalu padha jawab sapa para sahabat, balanggih Rasulullah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi iku dzikir dumateng Gusti Allah. Kala Mu'adz bin Jabal, kala ngendika sapa Mu'adz bin Jabal, ma syai'un ora ana utawi suwi-wiji iku anja iku luwih nyelametake apa syai'un min adzabillah saking siksane Gusti Allah min dzikrillah tinimbang dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rawas ngerti hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad bi isnadin kelawan sanad hasan kang bagus, wa Ibnu Abi Dunya lan Imam Ibnu Abi Dunya, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa ghairuhum lan liyane Ahmad, Ibnu Abi Dunya lan Tirmidzi. Artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik amal yang paling baik, adalah amal-amal yang paling baik dan amal yang paling bisa membersihkan diri kita di hadapan hati kita, di hadapan membersihkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah adalah sebab-sebab yang paling kuat untuk kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu kepada Allah itu lebih bagus, lebih berkah, lebih bagus daripada memerangi musuh-musuh dengan tanpa niat yang ikhlas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Hai para sahabat, aku akan bercerita kepadamu dengan amal-amal yang paling utama di hadapan kamu dan yang bisa membersihkan hati-hati kamu semua. Di hadapan penguasa kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling bisa mengangkat derajat-derajat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik dari menginfakkan atau membelanjakan harta dengan emas atau dengan daun, dan lebih baik bagi kamu daripada kamu semua bisa bertemu dengan musuh-musuh kamu sehingga kamu bisa memukul kepada musuh-musuh kamu leher-lehernya, dan mereka pun musuh-musuh itu memukul kepada kamu semua yaitu leher-leher kamu semua. Kemudian para sahabat menjawab, ya hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, hal tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal yang paling utama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kamu semua memukul kepada musuh-musuh kamu, atau sebaliknya musuh-musuh kamu semua memukul pada leher-leher kamu. Itu masih kalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, tidak ada sesuatu yang lebih yaitu amal yang lebih bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadis hasan, dengan sanad yang hasan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Tirmidzi, dan imam-imam yang lain. Kemudian wa dzikru utai dzikir iku yasqulu iku bisa mengkilap atau cahaya apa dzikir apa yasqulu iku bisa yasqulu iku bisa mengkilap atau cahaya apa alqulubu apa pira-pira ati, wa yajlulan bisa terang apa nerangake apa dzikir ha ing ati-ati, wa yunjila nyelamatake apa dzikir min adabillah saking siksa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in, saat temne iku tetep sebuah saben-saben suci apane, apa sakolatan, apa mengkilap atau bercahaya hatine. Wa inna salqalatal qulubi, la saat temne mengkilape pira-pira ati iku zikrullahi, utawa cahayane pira-pira ati iku zikrullah, iku zikir dumateng Gusti Allah. Wa ma min syai'in, lan ora ana saka suci-suci anja iku luwih nyelamatake apa syai'in min adabillah tinimbang saking siksane Allah, min dzikrillah saking tinimbang saking zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Qalu para padha ngucap sapa sahabat, walal jihadu fisabilillah, dan ora jihad fisabilillah ya Rasulullah. Qala ngetika sapa Kanjeng Nabi utawa jawab Kanjeng Nabi, walau ayyadriba, senajan iku yen to mukul sapa wong bisaifihi kelan pedangi wong, hatta yang qati'a sehingga terputus atau potol apa pedangi wong. Rawang ngerti sapa Ibnu Abi Dunya, sapa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi walan Imam Baihaqi min riwayat Sa'id bin Sanan, saking riwayat Sa'id bin Sanan, wallahu ta'ala wal hasil iku lahu kedue Sa'id bin Sanan. Artinya zikir adalah bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa mengkilapkan hati kita, bersinar hati kita bisa bersinar, dan zikir itu bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada cahaya atau mengkilap, dan mengkilapnya beberapa hati atau cahayanya hati adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah yaitu zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kemudian bertanya, dan juga tidak jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, walaupun seseorang itu memukul dengan pedangnya sehingga pedangnya itu terputus, maka hal tersebut masih kalah yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua sebagai orang Islam, apabila kita semua ingin yaitu diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga yang amanat yaitu wasiat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu Mu'adz bin Jabal diberi yaitu
doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa wasiat supaya dibaca ketika setelah melaksanakan sholat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami untuk bisa zikir kepadamu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa pertolongan untuk bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan yaitu untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada 3 pertolongan, dengan yaitu doa yang kita baca setelahnya, yang kita baca setiap setelah melaksanakan sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadamu ya Allah, darimu ya Allah, yaitu untuk bisa berzikir kepadamu ya Allah, dan pertolongan untuk bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah, dan pertolongan yaitu untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Apabila kita ahli zikir, insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Doakan untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, saudara-saudara, untuk bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan keberkahan untuk kita semua, dan untuk mereka semua diberi keberkahan, keselamatan, dan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.